إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu dan senantiasa melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia dari sisinya. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala, saking banyaknya Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Kalau seandainya kalian menghitung nikmat Allah, maka tidak akan mampu kita hitung. Jadi di antara nikmat Allah yang paling besar adalah nikmat kita dipersatukan di atas Islam. Alhamdulillah, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Terlebih lagi kita disatukan di atas manhaj salaf, di atas aqidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran yang sering antum sekalian dengar, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ketika dahulu kalian dalam keadaan bermusuh-musuhan gitu. Fa'allafa baina qulubikum, lantas kemudian Allah menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi ikhwanan, menjadi bersaudara. Maka ini luar biasa hadirin yang diberikan oleh Allah. Kita nggak kenal dahulu satu sama lain, kita tidak tahu nasab kita, nggak bertemu, ras mungkin berbeda, kemudian bahasa mungkin asal suku berbeda. Namun dengan nikmat Allah, Allah persatukan kita di atas dinul Islam ini dan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Maka nikmat ukhuwah Islamiyah ini hadirin harus dijaga. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Sering kita dengar ya hadis Nabi tentang persaudaraan, itu luar biasa, banyak sekali. Di antaranya Rasul bersabda, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain. La yuzlimuhu, sehingga dia enggak boleh berbuat zalim kepada muslim yang lain. Wala yuslimuh, dan dia juga tidak boleh membiarkan muslim yang lain, membiarkan jatuh ke tangan musuhnya, membiarkan dia kelaparan, membiarkan dia
dalam kesempitan. Sehingga dalam lanjutan hadis ini yang sering kita dengar ya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa saja yang membantu keperluan saudaranya, maka niscaya Allah akan tutupi, Allah akan bantu keperluannya. Itu janji Allah, Pak. Enggak main-main ini, janji Rasulullah. Jadi ketika kita bantu saudara kita pasti itu. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Dilanjutkan lagi oleh hadis ini, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurabati yaumil qiyamah. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan kaum muslimin, satu kesusahan saja, maka kelak di hari kiamat Allah akan hilangkan banyak dari kesusahan-kesusahan kita. Wa man satara musliman fi dunya satarallahu fil akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah akan tutupi aibnya di akhirat. Makanya untuk itu, untuk kita di awal-awal ini, tidak hanya di awal-awal ya, sampai terus ya, sampai ajal kita menjemput, bagaimana kita bisa menjaga ukhuwah Islamiyah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, kenapa ada di situ wal Jamaah? Tidak hanya Ahlus Sunnah saja, karena memang sunnah ini harus diamalkan secara berjamaah, enggak sendiri-sendiri gitu. Sehingga di dalam Islam kita dianjurkan untuk senantiasa mengembangkan budaya muzakarah, budaya musyawarah. Dalam Al-Quran banyak sekali, diantaranya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa amruhum syura bainahum. Orang Islam itu kata Allah, permasalahan mereka itu mereka putuskan dengan cara bermusyawarah. Bahkan dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, penggalan ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Allah menyuruh saling bekerja sama. Artinya jangan sendiri aja kita bekerja gitu. Namun wa ta'awanu, ya, salinglah kalian sama-sama bekerja sama di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan. Artinya apa? Butuh dalam setiap usaha kita itu, kita jangan jalan sendiri, bersatu kita. Ahlus sunnah, orang yang memegang sunnah, kemudian orang yang memegang sunnah tersebut wal jamaah, ya, mereka senantiasa kompak gitu. Karena kalau seandainya banyak yang terjadi pengalaman kami ya, gara-gara yayasan ya pecah, padahal sedikit cuman sunnah di situ, ya kan? Terjadi clash, yang ini nggak mau lagi datang, yang ini nggak mau lagi ya ikut campur. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah yang bisa melemahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka untuk itu kita harus senantiasa kompak, dan kita harus senantiasa memiliki sifat legowo gitu. Legowo itu seperti apa? Kita mengakui kelebihan orang gitu. Itu gunanya musyawarah gitu. Musyawarah itu kan untuk menampung setiap inspirasi, setiap pendapat, karena setiap orang itu pasti ada kelebihannya gitu. Mungkin Ustadz kelebihannya mungkin di bidang agama, namun belum tentu dia tahu di bidang yang lain, di bidang umum misalkan. Dia mau bikin sekolah, tahu nggak Ustadz bagaimana cara mengurus izin ini, bagaimana strategi pembelajaran umum tentang kurikulum sekarang, ada kurikulum merdeka sekarang. Ustadz Tama Pondok paham nggak? Kalau dia bukan seorang guru kan nggak paham gitu. Artinya dia paham dalam bidangnya gitu. Kemudian dalam masalah manajemen keuangan ya. Dan setiap ustadz juga itu kan ada bagian-bagiannya masing-masing ya. Ada ustadz itu di bagian mungkin dia banyak belajar akidah, belum tentu paham dalam masalah usul fikih gitu. Bahkan dokter-dokter lulusan dari Madinah saja kan ada yang jurusan doktornya S3-nya akidah, ada yang S3-nya fikih, ya kan? Ada yang S3-nya fikih kontemporer gitu ya jurusannya. Ada yang jurusannya bahasa Arab. Yang bahasa Arab ini belum tentu dia paham banyak tentang hadis gitu. Artinya ada memang ilmunya masing-masing gitu. Maka dengan musyawarah itu nanti kita akan bisa melengkapi, sehingga kita akan bisa mengeluarkan pendapat yang kita sepakati, yang insya Allah pendapat itu bisa kita kerjakan bersama-sama. Namun kalau seandainya sendiri akhirnya
teman yang satu ini tersinggung, nggak mau lagi ikut kan gitu. Saya nggak diajak katanya kan, nggak ada ngomong juga. Disitulah nanti butuhnya kita bermusyawarah dan saling bekerja sama. Makanya dalam ayat itu Allah menyuruh kita saling bekerja sama. Saling ta'awun itu apa? Saling kerjasama gitu. Wa ta'awanu, saling kerjasamalah kalian gitu. Enggak sendiri-sendiri kerjanya gitu, namun kerja bersama-sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ya dengan begitu kita akan menguatkan ukhuwah Islamiyah kita gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita. Pembahasan kita pada sebelumnya ya, kita masih pada muqaddimah dari kitab At-Tabarrukul Masyru' ya wal Mamnu'u. Tabarruk ya, mengalap berkah gitu ya, yang disyariatkan, dan ngalap berkah yang dilarang. Karena ngalap berkah ini bagian dari ibadah ini. Jadi ibadah itu ada ketentuan-ketentuannya gitu ya. Tidak boleh orang sembarangan ngalap berkah. Jangan kayak sebagian saudara kita ya di Jawa, kebo aja deh taiknya di ngalap berkah juga dia ya. Ya kan? Pada bulan Suro itu ya. Bahkan ada juga kebo yang diyakini dia adalah kiai Slamet pada kerbau ya. Iya, nauzubillahi min zalik. Dan mereka mengalap berkah dengan tai kerbau gitu. Nah, ini ya, ini yang hal-hal yang salah, yang keliru dalam pengamalan agama. Toib, kita lanjutkan ya pembahasan kita, pembacaan kitab yang sebelumnya kita lanjutkan. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Berkata penulis yang semoga Allah rahmati beliau dan semoga ilmu beliau bermanfaat bagi kita dan juga memberikan pahala bagi beliau di dunia dan di akhirat. Qala wa akhraja Ibnu Abi Dunya an Hisham bin Hasan qala, dan telah mengeluarkan sebuah riwayat. Siapa dia yang mengeluarkan ini? Imam Ibnu Abi Dunya an Hishamin, dari Hisham, dari Imam Hisham ya. Ini ulama hadis nih semuanya. Ibni Hasan, jadi Hisham bin Hasan itu sanadnya. Qala Hisham bin Hasan telah berkata, kharajna hujjajan fanazalna manzilan fi ba'di at-tariqi faqara'a rajulun kana ma'ana hadhil ayata laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Fasami'athum ra'atun faqalat a'id rahimakallah fa'adaha faqalat khalaftu fil baiti sab'ata a'bud ay sab'ata minal abidil arqa ushhidukum annahum ahrarun fi kulli babin wahidun minhum. Kemudian kata beliau, kata Hisham bin Hasan ini, suatu ketika kami pergi keluar untuk melaksanakan haji, ibadah haji. Fanazalna manzilan, kemudian kami singgah pada suatu tempat, fi ba'di tariq ya, pada sebagian jalan gitu. Jadi beliau ini singgah dengan teman-temannya para jemaah haji ya, di satu tempat di tepi jalan. Faqara'a rajulun kana ma'ana, kemudian salah seorang laki-laki yang ikut bersama beliau, yang juga sama-sama melaksanakan ibadah haji, membaca ayat Al-Quran. Laha sab'atu abwab, tentang neraka nih. Neraka itu memiliki 7 pintu. Likulli babin ya, dan setiap pintu itu, dari 7 pintu itu ada suatu bagian yang terpisah, maksum ya, yang terpisah. Fasami'athum ra'atun, kemudian seorang wanita yang juga
jemaah haji ketika itu mendengar laki-laki ini membaca ayat ini. Faqalat, lantas perempuan ini berkata, a'id rahimakallah, ulangi, semoga Allah merahmatimu, ulangi apa yang kau baca. Fa'adaha, lantas laki-laki ini mengulangnya, dia baca kembali ayat itu. Faqalat, lantas perempuan ini mengatakan, khalaftu fil baiti, aku tinggalkan di rumahku 7 orang budak, yaitu 7 orang budak yang melayani beliau, karena memang pada masanya itu masih ada perbudakan gitu. Jadi memang budak itu diperjualbelikan, Pak, mahal harganya. Satu budak itu 70 onta, seharga 70 ekor onta. Ya sebagaimana dahulu kalau kita baca kisahnya Bilal bin Rabah, ya, yang mana Bilal ini dimerdekakan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq dengan 70 ekor onta. Satu ekor onta itu mahal, kalau sekarang itu mau, ya, satu ekor onta itu 200 jutaan ada kan gitu. Onta yang besar itu kali 70, ya, berapa uangnya, mahal gitu ya. Jadi wanita ini tatkala mendengar ayat tentang neraka, dahsyatnya pintu neraka itu ada 7 memang, Pak, ya. Berdasarkan dalil Al-Quran, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini, neraka itu punya berapa pintu? 7 pintunya gitu. Dan setiap pintunya ini sangat dahsyat, ya. Terpisah-pisah pintunya, maksum itu artinya terpisah. Lantas wanita ini mengatakan, saya punya 7 orang budak di rumah. Ushidukum, ya, maka saksikanlah oleh kalian annahum ahrar, sesungguhnya budak-budakku yang 7 orang itu, saksikanlah bahwasanya mereka saya merdekakan, kata wanita ini. Untuk apa itu? Untuk mendapatkan pahala Allah, dan beliau mengharapkan likulli babin wahidun minhum, ya, setiap budak yang kan ada 7 budaknya, satu budak itu beliau niatkan supaya Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dia dari pintu neraka itu. Ada yang 7 itu kan, maka dimerdekakan semuanya dalam rangka takut kepada neraka. Ini masih terkait dengan pendahuluan sebelumnya. Ini diantara asar, ya, diantara efek, diantara pengaruh daripada keimanan, akidah, tauhid seseorang gitu. Jadi kalau seandainya seseorang itu memang tauhidnya itu sudah mantap, maka dunia ini terasa ringan. Itu saja barometer. Kalau seandainya kita masih merasa dunia ini berat sekali, kita untuk bersedekah berat misalkan, berarti memang keimanan kita yang masih belum kuat, akidah kita yang masih belum kokoh. Maka itu menjadi tugas kita, ya, untuk supaya dunia itu jangan kita taruh di hati, Pak. Sahabat itu dunianya luar biasa juga, banyak yang kaya-kaya, namun ternyata kekayaan mereka itu ditaruh di tangan, sehingga hatinya yang mengendalikan dunia. Tapi kalau dunia ditaruh di hati, ya kan, dunia yang mengendalikan hatinya, sehingga gara-gara dunia ada juga orang nggak sholat, ya, iya. Padahal subuh-subuh itu sanggup dia bangun untuk ke Angso 2 itu, Pak, jam 3, Pak. Orang yang jualan itu sanggup. Tapi sholat, ya, cuman jam berapa sekarang? Jam 4:30, ya. Nggak mampu, nggak sanggup, karena memang sudah hatinya dikuasai oleh dunia. Makanya para sahabat mengatakan, letakkan dunia itu di tangan, ya, dha'id dunya fi aidikum wala tadha fi qulubikum. Letakkan dunia itu di mana? Di tangan. Enggak apa-apa kita memang mencari kekayaan, namun kita niatkan dengan kaya ini kita bisa bantu orang. Karena memang sekarang ini butuh modal. Rasul saja dakwah dimodali, dibiayai oleh istri beliau yang saudagar kaya. Khadijah radhiyallahu anha itu enggak main-main itu. Termasuk wanita terkaya. Padahal bangsa Quraisy waktu itu memang terkenal dengan pedagang, sampai pedagang ke negeri Syam, Irak gitu, ya. Pedagang-pedagang kaya mereka itu. Kalau dibandingkan dunia mereka dengan sekarang, memang mereka itu udah kaya juga kan gitu.
Jangankan mereka ya, orang sebelum mereka saja di masa Nabi Musa aja juga banyak orang yang kaya-kaya. Sampai-sampai kan saking banyaknya harta namun pelit ya Qarun itu. Setiap orang dapat harta itu pasti teringat dengan Qarun ya. Namanya harta karun ya. Itu Qarun itu ya. Orang kikir, pelit di masa Nabi Musa sehingga dia tumpuk-tumpuk hartanya gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Anasin, dari Anas, ini Anas bin Malik ya, sahabat yang mulia radhiyallahu anhu. Anna Aba Talhata qara'a surat Bara'ah. Surat Bara'ah itu surah apa, Bang? Bahwasanya Abu Talha membaca surat Bara'atin. Surah Bara'ah itu surah apa itu? At-Taubah ya. Jadi nama lain dari surah At-Taubah itu adalah surah Bara'ah, Al-Bara'ah gitu ya. Fa'ata ala hadhil ayah, kemudian beliau sampai kepada ayat infiru khifafa wa thiqala. Pergilah kalian berjihad ya, baik dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Jadi ketika Abu Talha membaca ayat ini, qala, beliau berkata, ara rabbi yastanfiruni syaban wa syaikhan jahizuni. Saya melihat ini dalam mimpinya gitu ya. Rabbku Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk keluar jihad baik dalam keadaan dalam masa muda ya, dalam keadaan masih muda, syab itu muda syaban ya. Wa syaikhan, dan dalam keadaan tua gitu. Maka dia berkata, Abu Talha berkata kepada anaknya, jahizuni, persiapkan bekalku buat jihad gitu. Waktu itu Abu Talha ini sudah tua, ini konteksnya ya. Ketika hadis ini turun, asbabun nuzul hadis ini, asbabul wurudnya ya, beliau waktu itu sudah berumur gitu. Dan ketika beliau hadis ini turun itu, ini lebih tepat dikatakan asar lah gitu. Kalau hadisnya hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kenapa hadis itu dilihat dari disandarkan kepada siapanya ya kan, dibagi ke dalam 4 pembagian hadis itu ya. Ada namanya hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan ya qalan Nabi atau perbuatan ya kan. Atau yang kedua yang disandarkan kepada sahabat itu namanya mauquf. Atau yang ketiga disandarkan kepada tabi'in itu namanya hadis maqtu'. Atau hadis yang disandarkan kepada Allah secara makna namun lafaznya dari Nabi Muhammad yang dikenal dengan hadis apa, Bang? Qudsi. Nah, itu. Ini lebih tepat kepada hadis mauquf gitu, yang disandarkan kepada sahabat. Jadi Abu Talha radhiyallahu anhu, waktu beliau menyampaikan hadis ini, Rasul sudah wafat gitu. Ya, Rasul sudah wafat sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu banuhu, maka berkata kepadanya anak-anaknya, qad khazauta ma'a Rasulillah hatta qubida. Sungguh wahai ayahku, engkau itu sudah ikut perang bersama Nabi sampai Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang masih luar biasa semangatnya Bapak ya. Masya Allah ya. Wa ma Abi Bakrin, engkau juga telah berperang bersama Abu Bakar. Wa ma Umar, dan engkau juga berperang bersama Umar. Fanahnu naghzu angka, karena engkau sudah tua, kami sajalah yang mewakilimu gitu ya. Kami sajalah yang akan berperang untukmu gitu ya, mewakilimu. Faqala jahizuni, lantas Abu Talha mengatakan, enggak katanya, tolong kalian siapkan perbekalan, aku sendiri akan perang walaupun sudah tua luar biasa ya. Fajahazuhu, lantas anak-anaknya nggak bisa menahan, lantas anak-anaknya mempersiapkan ya kan, persiapan perbekalan perang bagi Abu Talha ini. Faraqibal bahra, sampai dia tempat perangnya jauh gitu ya, sampai dia mengendarai menyeberangi lautan ya. Famata, lantas di tengah laut ya beliau meninggal karena memang usianya sudah tua gitu ya.
namun memang keimanannya luar biasa gitu ya. Dan ketika menyeberangi laut, famata, maka beliau meninggal. Falam yajidu lahu jaziratan. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang ikut bersama beliau tidak menemui tanah untuk yadfinuhu, untuk mengkuburkannya gitu. Illa ba'da sabati ayyam, kecuali setelah 7 hari ketika kapal itu sudah mendarat ya, ketika kapal itu sudah menepi ya. Namun ada suatu hal yang luar biasanya, karena memang di antara akidah Ahlussunnah kita juga meyakini adanya karomah para wali. Walaupun sudah 7 hari beliau di laut, kata dalam riwayat ini dikatakan falam yataghayyar, maka belum berubah jasadnya, tidak berbau gitu. Kayak seperti masih hidup, pada sudah wafat sudah 7 hari 7 malam di kapal gitu. Baru sampailah ke daratan. Namun tidak berubah, tidak berbau jasadnya. Ini menunjukkan dia memiliki ini di antara karomah ya, karomatul aulia. Namun perbedaan kita dengan sufi apa? Kita meyakini yang mendapatkan kekaromah itu betul-betul orang saleh, betul-betul wali gitu. Karena wali itu siapa? Allah sudah mengatakan dalam surah Yunus, wali itu siapa bang? Definisi wali itu siapa? Allah sudah memberikan definisi. Allah sudah menunjukkan sifat-sifatnya. Ala, kata Allah, inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka kelak. Ya kan? Mereka juga tidak bersedih hati. Siapa itu? Allazina amanu, yang pertama orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang yang bertakwa. Jadi wali Allah itu orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan kemuliaan kita itu tergantung dengan takwa. Orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling banyak mengerjakan perintah Allah dan yang paling jauh dari apa yang Allah haramkan. Ini wali, tapi merokok pada ini dilarang oleh Allah. Mubadzir ya, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, teman setan ini ya. Dikatakan apa? Wali. Mana? Maka kita katakan itu bukan wali. Ini orang gak sholat, orang yang sudah gugur kewajiban syariat padanya, bahkan dalam ilmu kedokteran dinyatakan ODGJ, dikatakan wali. Di situ ya yang kita tolak itu. Kita tidak menolak karomah, itu memang ada. Namun wali menurut kita beda dengan versi mereka gitu. Karena wali menurut versi mereka itu nggak jelas gitu ya. Orang gila juga diwalikan. Iya. Na'udzubillahi min zalik. Itu penghinaan terhadap syariat. Orang non muslim saja nggak mau masuk Islam gara-gara itu. Kemana ada orang Islam kayak nggak punya akal katanya. Masa orang yang ODGJ ya kan, yang keluarganya sendiri sudah mengatakan dia itu memang kelainan mental. Ya kan, dia mengatakan bisa jalan dengan singa, dengan apa? Dengan harimau putih, viral kan, dianggap jadi wali. Tabaruk juga dengan dia kan gitu. Rupanya dia mengatakan dia jalan kaki, rupanya dia nampak orang rupanya terekam dia pakai motor. Mungkin dia numpang ojek ya. Ada orang meyakini enggak, dia tuh jalan aja. Mana sanggup dia jalan aja kan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini parahnya Indonesia gitu. Dikit-dikit wali, ya. Dikit-dikit wali. Padahal wali itu orang-orang yang bertakwa gitu ya. Orang yang menjalankan sunnah, orang yang bertauhid, itu yang wali itu ya. Dia sukanya minta ngalah berkah di kuburan, ngaku wali. Ya kan? Nah, ini sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa an Hibban bin Zaid qala, dari Hibban bin Zaid dia telah berkata, nafarna ma Safwan bin Amr wa kana waliyan wa kana waliyan. Nah, beda ya Pak ya. Waliyan dengan kalau dipanjangkan wa-nya, waliyan. Kalau wali ya, itu artinya pemimpin. Dari Hibban bin Zaid dia telah berkata, nafarna ma Safwan, kami pernah bersafar ya bersama Safwan bin Amr.
Dan Safwan bin Amr itu dahulu ada seorang pemimpin daerah Himsa, daerah Himsa. Falaqaitu syaikhan kabiran haraman, kemudian aku menjumpai seorang orang tua, syekh ya, yang sudah tua renta. Faqad saqata hajibahu, bahkan alisnya itu saja saking sudah keriputnya wajahnya sudah turun alisnya gitu ya. Iya, saking wajahnya ini sudah tua renta ya, sudah keriput, turun alisnya gitu. Ala ainihi, ya, alisnya yang ada di atas mata ini turun ke bawah. Dan orang tua ini kata beliau min ahli Dimashq, adalah dari penduduk Damaskus. Di mana Damaskus itu, hari? Ibu kota apa itu? Enggak, kalau Irak Baghdad, Suriah. Ya. Suriah itu ibu kotanya Damaskus. Damaskus itu bahasa kita, bahasanya Dimashq. Ya. Iya. Jadi laki-laki tua ini ya berasal dari kota Damaskus, penduduk Damaskus. Dia berada waktu itu ya, ala rohalatihi ya, fiman aghara. Dia waktu itu lagi di dalam perjalanannya ya, dalam kendaraannya lah gitu, di atas hewan tunggangannya ya. Dan dia laki-laki ini kata beliau fiman aghara, termasuk seseorang walaupun sudah tua ya, orang yang memiliki ghirah, orang yang memiliki semangat dalam beragama. Nah, jadi memang seorang muslim itu harus ada ghirahnya, Pak. Ghirah itu arti kecemburuan ya. Ada rasa marah ketika melihat maksiat. Minimal dengan hati gitu. Ya kan? Karena hadis riwayat Imam Muslim ya, dari Anas bin Malik itu kan sering kita dengar ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa di antara kalian yang lihat kemungkaran, kalau dia mampu cegah dengan tangannya. Namun kalau dia nggak ada wewenang, nggak ada otoritas atas hal itu, maka kalau dia nggak mampu, dengan lisannya dia nasihati. Kemudian yang ketiga, kalau nggak mampu juga dia seganlah, malulah. Minimal serendah-rendah iman ada dia benci dengan hati. Jangan sampai kita senang ada orang organnya, masya Allah kita nikmat itu, down nih iman kita itu. Minimal kita benci gitu, ya. Bukan dengan orangnya, dengan maksiatnya itu. Kalau orangnya boleh jadi orangnya bodoh, ya kan, dia melakukan itu karena nggak tahu memang ya. Dengan orangnya kita kasihan gitu, ya Allah ya, sudah tua bapak itu masih joget-joget juga ke masjid, enggak gitu ya. Karena saya pernah pengalaman itu, Pak, waktu saya di Padang dulu tuh, Pak, waktu itu qadarullah ya, lagi main di Taplau, tepi laut itu ya. Saya ketemu dengan bapak sudah tua juga, kira-kira umur beliau itu 70 tahun ya. Minum itu, Pak, minum poka atau minuman keras lah pokoknya. Saya kasih nasihat gitu ya, Pak ya, saya kasihan lah bapak ya, bapak sudah tua nih Pak, ingatlah mati Pak ya. Tolong berikan contoh sama anak-anak bapak kayak saya ini kan. Waktu itu memang saya sekitar umur 23 tahun lah gitu. Namun qadarullah masya'afa'al ya, bapak itu marahnya lu minta ampun ya. Ya mau dipukulnya saya Pak ya. Dalam hati saya, masya Allah bapak ini ya, sekali tendang kayaknya pingsan ini kan. Tapi itulah kena saking pengaruh, mungkin sudah ada pengaruh alkoholnya kan, luar biasa emang pengaruh alkohol itu, sudah hilang akal sehat ya, ini yang luar biasa Pak. Makanya untuk itu kita nggak tahu hidayah, mungkin sekarang alhamdulillah kita bisa ke masjid, bisa pengajian Pak ya kan, maka kita selalu minta istiqomah ya, supaya Allah menetapkan hati kita di agama ini. Kita khawatir ya, nanti ntar tua kita kayak itu gimana gitu ya. Padahal Rasulullah mengatakan khairun nasi, manusia yang paling baik itu adalah ya kan, man tala umruhu ya wa hasuna amaluhu. Barang siapa yang sudah meningkat usianya, sudah bertambah umurnya, maka amal baiknya pun akan menjadi meningkat, amalnya semakin baik gitu, semakin ingat akhirat. Dan seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW,
man tala umruhu wa asaa amaluhu. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang panjang usianya namun amal kebajikan semakin buruk, semakin tua semakin malas ke masjid. Itu na'udzubillah. Sangat dikhawatirkan itu jatuh kepada su'ul khotimah. Karena amalan itu tergantung dengan akhirnya. Walaupun kita sekarang udah hebat, alhamdulillah ya, sudah bisa sholat, taat kepada Allah, namun tidak menutup kemungkinan kita futur gitu. Maka ketika kita futur itu, maka kita jangan hanyut dalam kefuturan itu. Maka cepat-cepat kita lawan itu. Kita dengarkan pengajian, ya kan? Kita bergabung dengan teman-teman gitu. Karena memang butuh teman memang, Pak. Ya kan? Butuh teman yang saleh. Maka di antara obat hati itu apa? Berkumpul dan berteman dengan orang soleh, teman yang akan mengingatkan kita gitu. Teman yang sebenarnya kan seperti itu, teman yang bisa mempengaruhi kita untuk taat kepada Allah. Tapi kalau teman untuk dunia banyak ya, teman ngajak nonton bola malam-malam ya, sampai jam 2 ada juga teman, Pak, bisa dia bangun gitu kan. Tapi kok subuh telat terus gitu. Jam 2 aja bangun, karena ada niat gitu. Jadi memang dia nggak bisa bangun subuh itu bukan karena dia nggak sanggup gitu, namun karena motivasi. Orang yang beriman tuh, Pak, motivasinya Allah, maka dia sanggup. Kenapa orang bisa tahajud itu? Karena motivasinya pahala itu luar biasa. Kenapa orang bisa nonton bola tuh, Pak, jam 2 itu bangun dia? Ya karena motivasi, Masya Allah, dia mendapatkan kesenangan gitu ya, lezat rasanya. Apalagi timnasnya menang ya. Ya Masya Allah. Tapi pas kalah dibantingnya TV-nya. Ada wae. Bahkan HP-nya mau dibantingnya kan, nontonnya di HP. Kalah ya. Ya, kadang ada juga, Pak, sampai bercarut itu. Iya. Bahkan saya pernah baca di berita kemarin tuh, sampai ada yang dibunuh orang ya. Saking girangnya dia ya. Orang mungkin yang bunuhnya itu lawannya gitu. Dia megang tim yang lain gitu ya. Mungkin dia ngejek-ngejeknya ya, sampai emosinya seperti itu ya. Na'udzubillahi min zalik. Kalau nonton bola itu nggak mengapa, Pak, tapi jangan sampai berlebihan seperti itu, sampai nggak sholat subuh, sampai nggak tahajud gitu ya. Masa tahajud aja nggak bisa, nonton bola bisa, kan bodoh gitu. Minimal witir lah, Pak. Iya. Iya, karena tahajud itu ya kan, sholatul lail itu kata Nabi SAW, da'bus solihina qablakum, kebiasaan orang soleh sebelum kalian, dan juga dia bisa menghapus dosa gitu. Iya, tahajud itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda gitu. Di antara malam hari itu kalian bangun tahajud sebagai nafilah bagimu, sebagai sholat tambahan gitu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan tahajud itu mudah-mudahan Allah akan berikan kedudukan yang mulia di akhirat bagi kita. Luar biasa. Allah sendiri dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaan tahajud. Kalau nonton bola nggak ada apa keutamaan. Iya. Karena kan ada juga ya teman-teman kita yang semangat kali nonton bola, namun tahajud malas itu. Tapi kalau dia tahajud, dia kan habis tahajud nonton bola ya nggak apa-apa juga gitu, Pak ya. Kita tidak hulu juga mengharamkan, nggak boleh nonton bola haram, enggak juga. Namun yang kita ingatkan, jangan sampai karena nonton bola itu lupa satu yang lebih utama. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang saya heran itu, Pak, ada orang yang bercarut itu, Pak. Iya. Dia pas nonton itu kan, Masya Allah, ya kan, seolah-olah dia hebat pula dari pemain itu. Pokoknya kamu nih bodoh kali ini kan, sampai itu nih. Kok nggak gol itu, Pak? Seolah-olah dia pula hebat dari pemain. Coba dia ke lapangan itu, ya kan? Nah, inilah terkadang seperti itu ya, yang kita miriskan gitu. Ya, saking hobinya nonton bola gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thaib ya. Kemudian kita lanjutkan. Fa aqbaltu alaihi faqultu. Lantas kata
Hibban bin Zaid itu, maka saya menemui laki-laki tua itu dan aku katakan kepadanya, ya ammi, wahai pamanku, laqad a'dzarallahu ilaika, sungguh Allah telah kasih kamu uzur gitu. Kamu ini sudah tua gitu. Namun laki-laki tua ini tetap mau ikut jihad. Waktu itu kan jihad yang disyariatkan gitu. Qala farafa'a hajibaihi, faqala, kemudian laki-laki yang sudah tua renta itu, yang sudah turun alis matanya ini, mendengar perkataan dari sahabat Hibban ini, dia angkat alis matanya, kemudian faqala, dia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudaraku gitu. Istamfaranallahu khifafa wa thiqala, Allah sudah memerintahkan kita untuk berangkat jihad, baik itu dalam keadaan ringan dan baik dalam keadaan berat. Illa annahu may yuhibbuhullahu yabtalihi thumma yu'idu fayubtihi, kecuali siapa yang Allah cintai itu pasti Allah uji dia, kemudian ada yang kembali dia ke rumahnya nggak ikut jihad, ya kan, bahkan ada yang Allah suruh dia tinggal saja di rumah gitu. Wa innama yabtalillahu min ibadihi min syukrin wa sabrin wa dzikrin wa lam ya'bud illallah, dan orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian baginya dari hambanya adalah disebabkan dengan rasa syukurnya, sabarnya, kemudian ibadah yang dilakukan, zikirnya, wa lam ya'bud illallah, dan dia tidaklah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jadi walaupun kondisi kakek ini, baik orang tua ini sudah seperti itu, keadaannya sudah tua renta, namun ternyata berhubungan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala tentang jihad itu, maka dia tetap bersemangat gitu. Itu intinya. Dan riwayat ini kata beliau akhrajahu Tabari. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wa auradahu Ibnu Katsirin, kemudian juga dicantumkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir riwayat ini. Wa qala Al-Hasan Al-Basri, kemudian Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini seorang imam tabi'in, seorang ulama tabi'in yang sangat terkenal beliau. Beliau ketemu dengan sahabat, namun enggak ketemu dengan Rasul, karena memang definisi pengertian dari tabi'in itu adalah seseorang yang bertemu dengan sahabat dan beriman dengan agama Islam dan meninggal di atas keislamannya gitu. Kalau sahabat definisinya apa pengertian sahabat? Orang yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan risalah agama yang dibawa oleh Nabi dan meninggal di atas keislaman tersebut. Walaupun orang bertemu dengan Nabi seperti Abu Jahal namun enggak beriman, enggak dikatakan sahabat Abu Jahal itu. Walaupun secara keturunan bertemu nasabnya dengan Nabi. Ya kan? Atau Walid bin Al-Mughirah, ayahnya Khalid, anaknya dapat hidayah, bahkan anaknya menjadi seorang pemuda, seorang ahli perang, panglima perang, ahli strategi perang. Sebelum masuk Islam saja dia selalu menang dia. Ditambah dia sudah masuk Islam, semakin sangar dalam membela Islam. Ternyata ayahnya mati dalam kekufuran. Siapa nama ayahnya? Walid bin Al-Mughirah. Ya, itu termasuk pembesar kafir Quraisy itu, yang na'udzubillah meninggal dalam kekufuran. Apa kata Hasan Al-Basri ini? Innal mu'minina qaumun dzallat, wallahi minhumul asma'u wal absar wal abdanu, hatta hasibahumul jahilu marda wa hum wallahi ashabul qulub. Kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah sekelompok kaum yang kelihatan zahirnya itu adalah orang-orang yang lemah. Jadi orang beriman ini dalam keadaan seharinya dia nggak sombong gitu. Dia ada orang yang kaya, orang yang lemah, atau seperti orang yang tidak congkak gitu, orang yang rendah hati gitu. Demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, mereka orang-orang beriman itu memiliki pendengaran, memiliki penglihatan, memiliki fisik badan yang kuat. Sampai-sampai hasibahumul jahilu, orang-orang bodoh menganggap mereka marudha, orang yang sakit.
Wahum wallahi, dan sedangkan mereka demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, ashabul qulub, mereka adalah orang-orang yang memiliki hati, artinya hatinya lembut gitu. Kelihatannya nggak congkak apa orang yang beriman itu, ciri-ciri fisiknya mereka nggak pernah sombong dalam berjalan, ya kan? Iya. Jadi memang orang beriman itu seperti itu akhlaknya, Pak ya. Kalau di jalan, kalau dalam konteks kehidupan kita sekarang, orang yang beriman itu nggak ugal-ugalan dia. Ada juga kok di kendaraan ya, sedikit aja orang salah dikeloson, gitu ya, seolah-olah ya kan dia hebat di jalan kan seperti itu. Atau yang lebih parahnya ada juga yang angkat-angkat dia. Iya, itu kan ada kesombongan itu, ujub gitu ya, seolah-olah dia hebat berkendaraannya. Kalau salahnya dia hebatnya, dia masuk lalu balap yang resmi itu. Ya, ini nggak pada tempatnya gitu ya, ugal-ugalan ini. Nah, orang yang beriman tidak seperti itu. Jadi perkataan beliau ini adalah ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan, gitu. Hamba Allah, hamba Ar-Rahman itu alladzina yamshuna 'alal ard. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini haunan, dengan cara yang santai, dengan cara yang tidak sombong, dengan hati yang rendah gitu. Tidak ugal-ugalan. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau seandainya ada orang-orang jahil, orang-orang bodoh yang yang mengejek mereka nggak ambil pusing. Mereka hanya mendoakan qalu salama, keselamatan atas kalian. Tapi itu sulit, Pak ya. Kalau kita diejek ya, jangankan salam ya, diajak bertinju, Pak ya. Iya. Iya. Kau gitu ya, mentang-mentang kau mobil gitu ya, motong-motong jalan aku yang motornya ajak bertinju gitu. Nah, kalau orang yang beriman itu dihilangkan ego seperti itu. Ya, kapan perlu kita yang minta maaf gitu, Pak ya. Iya, itu diantara sifat orang yang beriman tuh, Pak ya. Mereka memang tidak dikendalikan oleh rasa marah. Tapi Pak Ustadz, saya memang seperti itu dahulunya. Kalau kita sudah kenal sunnah, sudah hijrah, itu kita lawan. Iya. Kalau dahulu kita tukang hajar orang, sekarang kalau ada orang emosi ambil tangannya, minta maaf Pak ya. Iya. Walaupun badan kita besar ya, orang itu kecil kan. Sebenarnya kan ini kalau saya dahulu sebelum hijrah ini sekali tenang nih keo gitu ya. Tapi kalau kita sudah hijrah itu kita hilangkan. Walaupun kita badan besar yang nantang ini kecil itu, kita minta maaf aja, nggak apa-apa Pak ya. Iya, ini namun terkadang itu sulit Pak ya. Iya, sulit untuk diamalkan ya. Tapi begitulah Pak ya. Orang yang kuat itu kata Rasul ya, orang yang kuat itu Pak bukan orang yang hebat bergulat gitu. Tapi orang yang kuat itu adalah mayamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang bisa mengendalikan dirinya ketika marah, itu orang yang kuat itu Pak. Iya, saya pernah Pak diskusi ya dengan teman ya, sampai marah-marah dia, padahal kita diskusi biasa aja gitu. Iya, maka kita bilang sabar gitu. Karena kita kan lagi berdiskusi, ya, jangan marah-marah gitu. Karena memang orang yang kuat imannya itu tanda-tandanya adalah orang yang mampu mengendalikan emosi memang. Iya. Tapi kalau kita memang hebat, orang yang beriman itu meluapkan emosinya ada tempatnya gitu. Kalau itu berjihad di jalan Allah, jihad yang syar'i ya, mereka paling pemberani gitu. Karena mereka pingin surga. Iya, ini hadirin yang dimuliakan. Tapi kalau masalah sepele itu orang yang beriman itu enggak gitu ya. Iya. Dia tidak mengedepankan emosi gitu. Nah, kemudian kata beliau, ala tarahu yaqulu wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazna wallahu laqad kabidu fid dunya hazanan syadidan wa jara 'alaihi ma jara 'ala man kana qablahum wallahu ma ahzanan nasa walakin abkahum wa ahzanuhum al khaufu minan nar. Ini sifat yang luar biasa bagi orang yang beriman.
Kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, tidakkah engkau melihat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran? Wa qalul hamdulillah, orang-orang beriman itu mereka mengatakan segala puji hanya milik Allah, alladzi, yang mana Allah azhaba, telah menghilangkan, anna, dari kami, al-hazan, ya, rasa sedih. Wallahi, dan demi Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, laqad kabidu fid dunya hazanan, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka sudah merasakan di dunia ini rasa sedih syadidan, yang sangat besar gitu ya. Wajaru alaihi ma jaru ala man kana qablahum, dan mereka sudah mengalami apa yang dialami oleh orang-orang sebelum mereka. Wallahi, demi Allah, kata, ma ahzanahum, tidak ada yang membuat mereka sedih. Ma hazanan nas, seperti apa yang membuat kebanyakan manusia sedih. Walakin abakahum, akan tapi yang membuat orang beriman itu menangis. Wa ahzanahum, yang membuat mereka bersedih adalah al khaufu minan nar, adalah takut kepada neraka. Jadi orang yang beriman seperti sifatnya, Pak. Kalau terbakar rumahnya nggak sedih dia, Pak. Namun telat dia sholat, itu yang membuat dia sedih. Bermaksiat dia, itu yang membuat dia sedih. Terbalik dengan kondisi kita pada hari ini. Kalau kita telat sholat subuh lah jam 8 ya biasa gitu. Tidak ada rasa, ya Allah kan. Kalau orang sahabat dulu nggak. Bahkan sahabat yang ketinggalan sholat berjemaah saja, mereka sangat menyesal dan sangat teringat dia, ya Allah, pernah suatu ketika saya tinggal jemaah. Ingat itu, menangis sahabat. Ya kan? Kalau kita sekarang enggak, kita menangis kalau kita terkena musibah dunia. Hilang duit kita, ya Allah, duit saya di dompet itu yang hilang. Kalau sahabat, ya dunia itu sama aja ya kan? Namun ketika mereka maksiat, ya kan, itulah yang membuat mereka sedih banget gitu, Pak. Memang sudut pandang mereka itu memang berbeda dengan kebanyakan kita. Kalau kita memang sudut pandangnya lebih ke dunia gitu. Jadi kalau dunia kita yang kena, kita sangat sedih sekali gitu. Namun kalau akhirat kita yang kena gitu, kita biasa-biasa saja. Kalau sahabat ya, orang-orang soleh dahulu, orang-orang yang beriman, mereka sangat betul ya sedih, takut dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang riba biasa-biasa aja gitu, Pak ya. Iya, orang minjam uang riba atau yang menjadi pelakunya betul ya. Karena memang riba itu bertingkat-tingkat, dosa yang paling besar itu yang membuat usaha riba itu kan, Pak. Ya kan? Orang yang membeli dengan riba dosa juga. Namun yang lebih parah dosanya orang yang membuat pekerjaan riba. Namun ya kena lemahnya iman, nggak ada rasa takut ya. Padahal riba itu apa? Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah. Kalau seandainya mereka itu tidak berhenti dari riba, maka Allah mengatakan, maka umumkanlah perperangan dengan Allah. Luar biasa dosanya gitu. Apalagi kalau lihat di hadis, ya kan? Dosa riba 1% riba itu sama dengan orang berzina dengan siapa lagi? Orang tuanya. Jadi semua yang ikut di riba itu, yang pekerjaannya juga zina, juga na'udzubillah min zalik. Tapi kalau orang yang kuat imannya, dia tinggalkan itu. Walaupun ya orang mengatakan, kan nanti kamu kalau keluar dari pekerjaan itu, kamu nanti cuman kerjanya ya palingan gajinya ya nggak cukup. Orang yang beriman nggak peduli itu dia. Karena yang dia takutkan itu neraka kan itu, Pak. Ini. Dan mudah-mudahan Pak ya, kita diberikan oleh Allah kekuatan iman dan keistiqomahan. Karena ini mukadimahnya ini dikit ya Pak ya, kita selesaikan aja gitu ya. Besok pada pertemuan selanjutnya baru kita masuk kepada pembahasan yang pertama. Ini masih tentang bagaimana pengaruh keimanan di tengah-tengah para sahabat dan para salafus saleh gitu. Kemudian wa nadhar Umar bin Abdul Aziz ila rajulin. Suatu ketika pernah Umar bin Abdul Aziz ya, khalifah yang kelima nih, masih ada nasabnya bersambung kepada Umar bin Khattab ya. Suatu ketika Umar bin Abdul Aziz pernah melihat ila rajulin, kepada seseorang, indahu mutaghayyirul laun, laki-laki yang dia lihat itu kayaknya pucat dia wajahnya, berubah warna kulitnya.
Faqala lahu, lantas Umar bin Abdul Aziz berkata kepada laki-laki yang pucat ini, "Malladzi araka bika?" Qala asqamun wa amradun. Apa yang menimpamu gitu? Saya melihat engkau seperti ini, keadaan kamu ini kenapa? Kata. Maka laki-laki ini menjawab, saya tertimpa demam, ya. Saya tertimpa sakit. Ya Amirul Mukminin, insyaallah. Wahai Amir Mukminin, ya, insyaallah. Fa'ada alaihi Umaru. Kemudian Umar nanya dia lagi gitu. Diulangi lagi oleh Umar bin Abdul Aziz pertanyaannya. Fa'ada alaihi ar-rajulu. Kemudian dijawab dengan jawaban yang sama, misla dzalika salasa marratin. Dengan jawaban yang sama dengan itu, ya, 3 kali gitu. Faqala, lantas laki-laki ini berkata, iza abaita illa an ukhbiraka. Kalau seandainya engkau itu sudah enggak mau nanya aku lagi, wahai Amir Mukminin, engkau sudah enggan, ya, maka saya juga tidak akan ngasih tahu lah gitu apa sebabnya dia kelihatan pucat seperti itu gitu, ya. Kemudian laki-laki ini melanjutkan, fa inni dzuktu halawata dunya. Sesungguhnya aku ini, wahai Amir Mukminin, wahai Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya saya sudah merasakan manisnya dunia ini gitu. Fasaghura fi aini zahratuha wa mala'ibuha. Sehingga keindahan dan kelezatan dunia itu sudah menjadi kecil di pandangan mataku, katanya. Wastawa indi hijaratuha wa zahabuha. Sehingga di dunia ini sama saja bagiku, baik itu batu maupun emas, ya. Ada dikasih batu, dikasih emas, itu udah sama. Karena memang dunia ini sudah tidak berharga lagi di laki-laki ini gitu, ya. Wa ra'aitu ka'annan nasa yusaquna ilal jannah. Dan saya menyaksikan seolah-olah banyak manusia itu mereka berbondong-bondong ke surga, wa ana usaqu ilan nar, sedangkan aku, ya, mengarah ke neraka gitu. Jadi laki-laki ini mungkin dia adalah laki-laki yang hijrah, yang taubat, yang sebelumnya mungkin banyak maksiat, sudah merasakan bagaimana hidup manisnya kehidupan dunia yang fana ini. Maka dia melihat dia itu sangat nggak berarti gitu, ya. Usah saya ini penghuni neraka lah ini gitu, ya. Sehingga ketika dia taubat, dia merasakan itu, Allah beri dia hidayah sehingga dia semangat kali ibadahnya, sehingga dia mengatakan laki-laki ini, fa ashartu lidzalika laili, sehingga aku selalu habiskan waktu malamku dengan ibadah kepada Allah, dengan tahajud gitu, ya. Wa azma'tu lahu nahari, dan aku, ya, merasa kehausan sehari, itu maksudnya dia selalu berpuasa di siang hari, sehingga kulitnya pucat seperti itu gitu, ya. Wa kullu dzalika shaghirun haqirun fi jambi afwillahi wa thawabillah. Dan itu semua yang aku lakukan itu, ya, itu ada sesuatu yang kecil, yang remeh dibandingkan dengan ampunan Allah dan dibandingkan dengan pahala Allah. Wa jambi iqabillah, dan dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Fallahumma inni nas'alukal jannah. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami meminta, ini perkataan daripada penulis, ya. Fallahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepada Engkau surga, wa ma qarraba ilaiha, dan apa saja yang bisa mendekatkan ke surga tersebut, min qaulin wa amalin, baik berupa perkataan maupun amalan. Wa na'udzubika, dan kami berlindung kepada Engkau, ya Allah, minan nari, dari siksa neraka, wa ma qarraba ilaihi, dan apa saja yang bisa mendekatkan ke neraka tersebut, min qaulin wa amalin, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Amin. Semoga Allah mengijabahinya. Ini doa penutupan pada muqaddimah dari kitab ini oleh Syekh Safwat Nuruddin rahimahullahu taala. Berarti kita sudah, ya, menyelesaikan muqaddimah, ya, dari buku ini. Walaupun ini sekedar muqaddimah, namun ternyata banyak, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, kemudian motivasi dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang tujuan kita bermajelis ini, majelis ilmu itu, diantaranya di samping menambah wawasan keislaman kita, juga diharapkan meningkatkan
motivasi kita dalam memperbaiki amalan kita dan memperkokoh ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, mungkin kita sampai di sini dulu pembahasan kita di malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.